Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran online atau daring karena masih terkendala oleh COVID-19. Dan untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester ganjil ini kita akan membahas mulai dari bab yang pertama, yaitu tentang materi Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Ini adalah materi yang sangat penting, materi yang harus kita pahami dan mengerti serta bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku semua, sebelumnya marilah perhatikan peta konsep berikut. Di sini ada materi, yaitu kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Kemudian ada aktivitas serta keterampilan yang nantinya inilah yang akan kita capai setelah pembelajaran selesai. Baiklah anak-anak semua, kita mulai saja masuk ke materinya tentang Al-Quran. Silakan sebelumnya kalian perhatikan, amati gambar berikut. Di sini ada gambar beberapa siswa yang sedang belajar Al-Quran. Semoga harapan saya adik-adik tetap selalu belajar, membaca dan mentadarus Al-Quran di rumah masing-masing. Yang pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Qur'anan yang berarti bacaan. Kemudian secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan al-muta'abbad bitilawatih, membacanya dinilai sebagai ibadah yang sangat besar. Kemudian dari pengertian tersebut bahwa dapat kita pahami, yaitu yang pertama adalah Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan mukjizat, artinya kejadian yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir, dan yang selanjutnya membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah dan menjadi tanda keimanan seseorang. Yang kedua,
nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama adalah ada namanya Alkitab atau Kitab Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, di mana kitab Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang kedua ada namanya Al-Furqan, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi Al-Quran. Di sini kita bisa lihat fungsi Al-Quran, yaitu sebagai sumber ajaran Islam atau hukum Islam yang paling utama. Kemudian sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang dapat diketahui oleh akal. Selanjutnya sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai macam hal. Dan yang terakhir, fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, seperti ajaran yang tertera di dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Selanjutnya di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Yang pertama adalah Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Yang kedua, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu seperti Injil, Zabur, dan kitab Taurat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang selanjutnya, bagi kehidupan manusia. Al-Quran berfungsi bagi kehidupan manusia itu bisa kita
rincikan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri, di mana setiap nama Al-Quran ditemukan dalam Al-Quran sudah memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya seperti Al-Huda sebagai petunjuk. Maka apapun yang kita mau cari, apapun yang kita mau pelajari dan pahami, maka Al-Quran sudah menjadi petunjuk bagi kita. Kemudian yang kedua Al-Furqan, pembeda. Maka tentu di sini Al-Quran adalah menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Kemudian masih banyak lagi nama-nama lain Al-Quran yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Baiklah, anak-anakku semua, setelah kita pelajari dan pahami tentang Al-Quran, selanjutnya kita masuk kepada materi atau pembahasan tentang hadis. Hadis secara bahasa artinya sesuatu yang baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Sedangkan menurut para ulama hadis, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut beberapa beberapa kaitan, yaitu diantaranya perkataan, perbuatan, sifat himmah, dan mendiamkan. Dan untuk lebih jelasnya kita rinci secara satu persatu supaya lebih dipahami dengan baik. Yang pertama adalah hadis yang mengandung perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, dan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan hadis yang mengandung arti perkataan. Kemudian yang kedua adalah perbuatan. Ya, di dalam hadis juga mengandung perbuatan-perbuatan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW, di mana yang dimaksud perbuatan itu adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syarak yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat di dalam sholat, kemudian cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain sebagainya. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Itu yang dimaksud dengan hadis yang mengandung perbuatan. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan takrir, ya, hadis yang mengandung takrir adalah keadaan beliau, keadaan Rasulullah SAW yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan
dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabat serta menyetujui ya apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Dan yang terakhir, hadis yang mengandung sifat, keadaan, dan himmah serta keinginan Rasulullah SAW. Maksudnya adalah yang termasuk di dalam hadis ini adalah yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabat-sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun sifat moral atau akhlaknya. Yang kedua, yang termasuk hadis ke dalam sifat dan himmah atau keadaan Rasulullah SAW ini adalah silsilah atau nasab keturunan beliau, yang digambarkan dan nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan Islam. Yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram dan silsilah lain sebagainya atau nasab nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi fungsi untuk melaksanakan suatu hal, hadis terhadap Al-Quran. Di sini kita bisa lihat fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang mujmal, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang selanjutnya adalah fungsi hadis di dalam Islam, di mana hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Kemudian hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat-syariat Islam. Ketika hukum yang ditetapkan tidak ada di dalam Al-Quran, maka pengambilan hukumnya menggunakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah materi kita tentang Al-Quran dan hadis. Saya harapkan kepada adik-adik semua sudah memahaminya, bisa memahaminya dengan baik, dan semoga apa yang saya sampaikan dari pengertian Al-Quran kemudian hadis bisa dikuasai, dipelajari dengan baik oleh adik-adik. Kemudian semoga dengan materi ini bisa menambah pemahaman atau wawasan kita tentang Al-Quran dan hadis. Dan untuk lebih menambah pemahaman adik-adik, silahkan adik-adik kerjakan soal berikut. Yang pertama adalah jelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan dua nama-nama lain dari Al-Quran. Yang ketiga, tuliskan dalil yang menerangkan bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah. Yang keempat, jelaskan pengertian hadis secara bahasa dan istilah. Kemudian yang kelima, sebutkan 3 fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipelihara dari segala wabah dan penyakit, baik diri kita sendiri maupun keluarga kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.